Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Atas limpahan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul kembali pada agenda siang hari ini. Dan tak lupa juga selawat serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman atau sobat movers yang hadir pada siang hari ini selalu diberikan nikmat sehat, kemudian keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sedang ditimpa musibah, Allah angkat kesulitannya dan Allah ringankan bebannya. Amin, Allahumma amin. Baik, kami ucapkan juga dari RFI Manajemen, jazakumullah khairan kepada Sobat Movers yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Insya Allah untuk agenda kita pada siang hari ini yaitu RFI Class Part 4. Dan dengan topik yang dibahas insya Allah itu self-improvement, build the personal branding. Nah, oh ya sebelumnya salam kenal. Saya Dea Wirahmawati Pratiwi. Boleh teman-teman panggil saya Dea atau Mimin Movers. Nah, insya Allah untuk narasumber kita sudah hadir nih, yaitu Kak Ripan. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Ripan. Waalaikumsalam Kak Dea. Iya. Dan teman-teman semua. Insya Allah sehat ya Kak Ripan kabarnya hari ini. Insya Allah sehat. Alhamdulillah insya Allah. Oke, baik saya sedikit perkenalkan Kak Ripan ya. Jadi Kak Ripan ini adalah salah satu professional trainer atau mungkin saya boleh share screen kali ya? Karena ada. Oke, saya dapat PDF ini. Oke, sebentar. Kak Ripan Karlianto. Oke. Share screen. Oke. Nah, sudah jelas? Sudah ya? Oke, Kak Ripan Karlianto. Alhamdulillah. Oke, jadi Kak Ripan Karlianto ini, atau saya mungkin panggilnya Kak Ripan ya. Kak Ripan Karlianto adalah seorang millennial coach. Kemudian beliau juga pernah menjadi trainer di Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Masya Allah keren banget. Kemudian pernah juga menjadi supervisor and executive trainer Meridiana Indonesia. Salah satu motivator ya di Indonesia yaitu Kak Meridiana. Kemudian beliau juga pernah menjadi training manager di Jafra Kosmetik Indonesia. Masya Allah, keren banget nih narasumber kita yang satu ini. Nanti insya Allah lebih lengkapnya, kita akan kenalan langsung nanti dengan Kak Ripan. Oke, saya stop sharing ya. Nah, insya Allah pada agenda kali ini kita akan bahas personal branding. Jadi sebenarnya setiap orang itu memiliki personal branding ya Kak Ripan ya, atau citra diri yang memberikan kesan untuk diri mereka sendiri, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Tapi sayangnya nggak semua orang itu sadar atau bisa memaksimalkan usahanya. Dan nanti insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih apa sih pentingnya personal branding dalam menebar kebaikan sebagai member RFI gitu ya insya Allah. Nah, baik kita mulai aja agenda pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ripan, Afwan, saya izin menjelaskan ketentuan ya pada agenda Zoom kali ini. Oke. Jadi untuk peraturannya yang pertama, selama acara berlangsung, Sobat Mover silakan menyalakan kameranya atau videonya, kemudian jangan lupa dimatikan mikrofonnya agar agenda kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, dan disiapkan alat tulisnya nanti insya Allah banyak sekali materi-materi yang penting nih dijelaskan oleh Kak Ripan. Nah, untuk kelas ini, Kak Ripan, untuk kelas ini itu wajib diikuti oleh member RFI, semua member RFI. Kemudian nanti insya Allah peserta yang hadir, Sobat Movers akan mendapatkan sertifikat dengan syarat mengikuti semua kelas upgrading RFI kelas, itu minimal 4 kelas. Nanti insya Allah akan diberikan sertifikatnya. Kemudian nanti Sobat Movers semua akan diberikan link absensi, itu dikirimkan pada sesi agenda pada siang hari ini. Kemudian sebelum kita mulai, teman-teman silahkan dibuka ponselnya terlebih dahulu. Kemudian di-follow Instagram @relawan.filantropi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya tunggu dari sekarang. Kita berikan waktu, izin ya Kak Ripan. Ya, silakan. Kita berikan waktu Sobat Mover untuk follow Instagram. Saya sambil follow juga. Oke, Masya Allah. Auto fallback ini kayaknya. Kita sambil tunggu sekitar 2-3 menit. Teman-teman silahkan di-follow Instagramnya. Oke. Instagramnya itu di @relawan.filantropi. Oke, sambil saya tulis di chat box.
Oh, sudah follow dari batch 3, Masya Allah. Terima kasih sudah follow, baik. Teman-teman yang belum follow, silakan follow terlebih dahulu. Nanti kita akan langsung mulai ke materinya. Oke, nah, alhamdulillah sudah masuk semuanya. Oke, sambil menunggu yang follow, izin saya jelaskan juga, insya Allah agenda kita pada siang hari ini ada 3 sesi. Yang pertama, 2 sesi. Nanti akan langsung masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Kak Ripan Kalianto. Dan nanti sesi keduanya kita akan ada sesi tanya jawab interaktif di teman-teman. Nanti kalau misalnya memang pada saat dijelaskan materinya oleh Kak Ripan, boleh langsung bertanya, namun disampaikan di chat box. Atau nanti setelah masuk ke sesi keduanya, teman-teman boleh open kameranya. Oke, sudah ada yang follow. Oke, kalau begitu mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, Kak Ripan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Suara saya terdengar ya? Ya, oke, terima kasih. Saya izin share screen ya, teman-teman semua. Jadi sedikit perkenalan. Kalau tadi kan Kak Dea sampaikan bahwa beberapa hal ya. Ini saya sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, seperti yang tadi Kak Dea sampaikan ya, nama saya Ripan Karlianto dan sekarang saya masih sebagai reseller performance and training manager di salah satu startup di Bandung ya. Jadi tadi ada yang dari Bandung juga gitu kan ya. Jadi saya sekarang stay di Bandung teman-teman semuanya, dan memang untuk sekarang saya handle sekitar 300.000 lebih reseller yang tersebar di seluruh Indonesia juga, dan fokusnya adalah gimana caranya supaya orang-orang yang gaptek gitu ya, orang-orang yang gaptek itu bisa berjualan online dan berpenghasilan gitu. Dan yang kita jual pun itu produk-produk yang lokal gitu. Jadi startup yang tempat saya bekerja lebih ke produk lokal gitu ya, mengumpulkan produk-produk lokal, kemudian ngajarin reseller-resellernya supaya bisa berjualan. Karena faktanya memang baru sekitar 15% masyarakat Indonesia yang dia senang berbelanja di marketplace. Artinya masih ada sekitar 85% orang yang jarang sekali berbelanja di marketplace gitu ya, dan jarang sekali berbelanja online. Makanya startup atau tempat saya bekerja ini lebih ke social commerce, gimana caranya kita dengan lingkungan sosial kita, dengan media sosial kita itu bisa menghasilkan uang. Makanya namanya social commerce. Nah, mungkin saya akan sharing sedikit ya di sini tentang apa saja yang saya berikan ya kepada reseller-reseller tersebut, sehingga memang lumayan juga ada ibu-ibu yang ibu rumah tangga gitu ya, yang dia itu bisa mendapatkan sampai 14 juta per bulan gitu kan, bisa menjual, omsetnya tuh bisa sampai ratusan juta per bulan gitu. Padahal awalnya bukan penjual tuh, karena memang tempat saya bekerja ini menyasarnya orang-orang yang belum pernah berjualan online gitu. Jadi betul-betul diajarin dari nol. Nah, apa saja yang saya berikan kepada mereka dan tim saya berikan kepada mereka, ini saya akan sampaikan secara basicnya teman-teman semuanya, yaitu adalah tentang personal branding pastinya. Tapi sebelum ke personal branding yang pro-nya gitu ya, kita akan mulai dari basicnya dulu. Nah, saya ada beberapa pertanyaan teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin silahkan sambil jawab juga gitu ya, sambil jawab juga. Mungkin kalau ada di kolom chat silahkan. Kenapa ada, ini pertanyaan buat kita semua nih. Kenapa ada orang yang dikenal oleh banyak orang? Kayak artis gitu ya, Raffi Ahmad, kemudian siapa lagi. Banyak banget kan ya, kenapa ada orang yang dikenal oleh banyak orang? Nah ini pertanyaan yang apa ya, yang sering kita dapatkan, tapi jarang kita temukan gitu jawaban aslinya tuh kayak gimana gitu kan ya. Oke, teman-teman bisa jawab ya. Oke. Nah, karena tajir katanya. Kira-kira menurut teman-teman kenapa nih? Coba kita discuss dulu aja nih. Kenapa ada orang yang dikenal oleh banyak orang? Mas Henry ini tajir katanya kan, jadi dikenal oleh banyak orang gitu kan. Karena diiklankan. Oke, karena diiklankan terus orang bisa lihat iklannya dan dikenal. Punya karya. Oke, punya karya yang disukai orang. Ya, kalau karyanya tidak disukai ya, Pak Dadang ya. Kemudian mungkin karena banyak orang yang suka. Oke. Karena personal brandingnya keren, wow, karena unik, prestasi, karena membawa pengaruh, karena disukai, karena terus menerus diekspos oleh media,
karena populer, karena pinter ngomongnya. Ini kan kenapa dikenal aja kan? Maksudnya entah itu dikenal secara positif atau negatif gitu kan ya. Kenapa? Oke, sip. Karena multi talenta, suka menjual diri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih. Ya. Kenapa ya? Kenapa ada company, ada perusahaan yang menjadi incaran banyak karyawan? Kenapa banyak sekali orang yang ingin bekerja di perusahaan tersebut? Kenapa kayaknya orang kalau kerja di perusahaan A kayaknya dia lebih baik deh gitu. Kenapa nih? Karena gaji, karena gaji ya. Karena gaji, karena ada gula ada semut. Gajinya, fasilitasnya, brandingnya, oke. Insentifnya, untung insentif ya bukan intensif ya. Karena ternama, oke. Karena perusahaannya dikenal bagus, branding, prestis, jenjang karir, betul. Terkenal, oke, perusahaannya terkenal gitu ya. Oke. Jenjang karir, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Pertanyaan ketiga. Kenapa ya ada negara tertentu yang justru menjadi tujuan destinasi wisata atau destinasi rohani banyak orang nih teman-teman semua. Seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, bahkan Indonesia. Kira-kira kenapa menurut teman-teman semua? Kenapa? Karena indah dan aman, karena promosinya bagus. Oke, tadi gengsi yang tadi ya. Ciri khas, kultur, tempat menarik, kepuasan batin, bersih. Waduh, budayanya Mas Radiansyah, oke. Oke, karena tempatnya negara indah, spesifik, negara maju karena indah, unik, karena jos. Enggak ya. Karena mereka mau ke sana, karena sikap orang di negara tersebut ya. Oke, karena sejarah. Nah, oke, branding negara tersebut baik. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman semua, kalau tidak diperkenal, misalkan gini, negara tersebut bagus, atau perusahaan tersebut bagus, atau orang ya, spesifik orang, si A ini dia berbicaranya bagus, kemudian etikanya baik. Kira-kira kalau tidak diinformasikan, kalau tidak dikhotbahkan, kalau tidak diinformasikan ya, diiklankan dan lain sebagainya, kalau nggak kita sampaikan pesannya keluar, kira-kira orang tahu nggak kalau Jepang itu bagus? Tahu nggak kalau perusahaan A ini fasilitasnya bagus, kalau di perusahaan A ini gajinya itu gaji karyawannya besar-besar, kalau yang tadi enggak dong, ya kan? Enggak kan ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda dikenal sebagai pribadi yang baik? Pasti ada yang bilang, saya percaya kalau udah relawan RFI semuanya pasti pernah ada yang bilang, kenapa kita ya Anda dikenal sebagai pribadi yang baik atau pribadi yang cerdas atau yang dermawan atau yang inspiratif, itu kenapa? Kira-kira kenapa nih? Ini mulai spesifik nih dari tadi yang besar banget, terus kita spesifik ini. Iya, karena teman yang ngomong gitu, betul ya? Karena ada teman yang ngomong gitu, oh ternyata gue baik ya, gitu. Ternyata saya dermawan ya, gitu kan di mata teman-teman. Karena saya sultan. Mantap. Karena sering melakukan kebaikan. Oke, karena suka share info-info kebaikan. Ya, karena penilaian dari orang lain, betul. Nah, orang lain nilai kita tuh karena apa tuh? Karena amanah, karena sering tampil. Karena self branding, karena pengakuan dari orang lain. Oke. Sip. Pertanyaan selanjutnya, terakhir. Kenapa Anda ya menilai si A, si B, si C, si Ripan ya, kemudian dan lain sebagainya sebagai orang yang baik, cerdas, dermawan, inspiratif atau bahkan nyebelin, sombong dan lain sebagainya? Kenapa? Anda melihat dari apa? Kenapa? Karena Anda sering interaksi, betul. Karena ada buktinya. Karena sering, karena keseharian, karena itu yang terlihat. Wow, mantap nih. Karena pengalaman interaksi, karena dari perilaku, karena pencapaiannya, karena perilaku. Sering terlihat. Sip, teman-teman semua. Terima kasih, saya close dulu ya. Karena sesuai fakta dan lain sebagainya. Teman-teman semua, ini itu akan terbentuk, contoh diri kita. Diri kita bisa dikenal oleh orang lain, itu terbentuk karena memang kita dianggap konsisten dalam melakukan satu hal. Jadi branding itu bisa positif atau negatif. Kalau kita konsisten melakukan hal yang negatif, kalau kita konsisten mengganti ban-ban mobil di parkiran dengan ban Tamiya semuanya, itu personal branding tuh. Ini si Rivan yang sering ganti ban mobil pakai ban Tamiya nih. Gitu ya, ini bang gua kenapa jadi kecil gitu kan. Si Rivan pasti gitu ya. Maksudnya adalah
kita konsisten dalam hal tersebut, maka itu akan dikenal. Dan percaya atau tidak, sekarang teman-teman sedang membentuk personal branding Anda masing-masing. Sadar atau nggak sadar? Dibentuk atau tidak dibentuk, personal branding akan terbentuk. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kita sering share info yang kebaikan-kebaikan gitu ya, itu pasti orang lain akan menganggap, oh si A ini orangnya baik. Gitu. Kenapa? Karena gini, menang main catur sekali, kita nggak akan dibilang jago main catur. Lupa naruh kunci sekali, kita nggak bisa dibilang pelupa. Ya kan? Tapi kalau udah kita main catur menang berkali-kali, berarti kita bisa dibilang jago main catur. Atau kita lupa naruh kunci berkali-kali, ya kan? Berarti kita bisa dibilang pelupa. Ya kan? Nah, tapi lakukanlah hal itu berkali-kali secara konsisten. Kemenangan-kemenangan tadi ya, maka akan semakin banyak orang yang bakalan kenal kita, teman-teman semua. Jadi kita harus konsisten melakukan itu sehingga banyak orang yang kenal kita. Contoh sekarang, kalau kita nge-share info-info yang menarik nih, ya kan, atau mengajak orang lain berbuat kebaikan, kalau kita konsisten, orang akan mengenal kita. Oh, misalkan Mas Rizky ini orang yang sering berbagi kebaikan. Tapi pertanyaannya adalah, kita benar nggak dalam memilih angle-nya, teman-teman semua? Karena menurut Henry Ford ya, dalam sebuah buku yang disebutkan bahwa pemimpin atau orang yang baik ya, atau orang yang benar gitu kan ya, menurut dia itu adalah pemimpin yang hebat, adalah pemimpin yang pintar milih angle, teman-teman semua. Jadi ibaratnya satu program itu bisa berbagai macam angle. Angle-nya bisa ditaruh di objeknya. Misalkan kita ngebantu teman-teman kita, keluarga kita yang yatim misalkan, ya kan? Keluarga kita yang yatim piatu di sana. Oke, kita angle-nya bisa ngebantu orang ini, bisa bantu dia untuk mendapatkan makanan, bantu dia untuk mendapatkan pakaian yang layak, dan lain sebagainya. Atau angle-nya bisa ditarik dari orangnya. Anda mau jadi orang baik, pasti kalau orang baik, pasti ingin membantu sesama. Nah, angle-nya bisa ditaruh dimanapun. Atau angle-nya ditaruh di kita. Seneng banget deh kalau ngebantu teman-teman kita, keluarga kita, ya, yang membutuhkan. Apalagi mereka betul-betul membutuhkan makanan dan pakaian untuk kebutuhan sehari-harinya. Kalau untuk saya sih seneng banget. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang seneng juga nih kayak saya, ngebantu orang. Gitu kan ya, untuk bisa mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Oke, kalau teman-teman yang sama seperti saya, yuk gabung, nah, yuk donasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman satu campaign itu bisa dari berbagai macam angle. Gitu kan ya, atau angle-nya adalah ditaruh dari orang tua kita. Bayangkan kalau ada orang tua, nah gitu kan ya. Jadi orang tuanya seneng banget dong kalau orang tua kita ngelihat anaknya dibantu oleh orang lain, ya kan? Pasti seneng banget. Nah, bayangkan perasaan dari orang tua anak ini. Dia akan ngelihat senang banget karena anaknya banyak orang yang membantu. Nah, jadi banyak sekali angle-angle-nya teman-teman semua, dan lakukan itu secara konsisten. Pengambilan angle itu pun teman-teman semuanya lakukan secara konsisten. Teman-teman mau ambil angle-nya dari mana? Orang yang bisa ngomong itu banyak. Tapi teman-teman mau ngambil angle dari mana? Supaya dikenal sebagai apa? Ada orang yang dikenal sebagai MC, sebagai trainer, sebagai motivator, sebagai macam-macam di situ, icebreaker dan lain-lain. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, saya ada sebuah video ya. Saya izin putarkan videonya ya. Oke. Saya izin putarkan video yang satu ini sebentar. Saya pastikan dulu sound-nya. Oke, sudah. Start with Why, karya Simon Sinek. Buku ini bercerita tentang perjalanan Simon dalam menemukan why yang ada dalam dirinya. Apa yang membuat dirinya bangun dan bersemangat setiap hari. Simon belajar bahwa pemimpin yang hebat merupakan inspirator yang menawan, memiliki tujuan yang kuat, dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Sebuah tujuan baru bisa didapat apabila kita menjawab pertanyaan kenapa. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menghasilkan sebuah orisinalitas dan mampu menginspirasi orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama, lingkaran emas, why, how, dan what. Pemimpin yang hebat tahu why-nya, kenapa dia mendirikan sebuah perusahaan. Why yang kuat akan menginspirasi karyawannya untuk menuju visi yang sudah ditetapkan. Simon menjelaskan, semua harus dimulai dari why. Apa tujuannya? Baru kemudian kita bicara soal how, caranya. Dan akhirnya kita bicara soal what, apa bentuknya. Namun kebanyakan perusahaan atau pemimpin melakukannya secara terbalik.
Mereka fokus di what-nya, tapi jarang sekali bicara soal why. Apa alasan dibalik perusahaan berdiri? Apa sih tujuannya? Simon mencontohkan Apple. Apple bukan perusahaan komputer, tapi Apple adalah perusahaan yang think different. Ini adalah why-nya. Kemudian ketika diterjemahkan di how-nya, Apple menantang status quo dan menciptakan produk yang berbeda. Akhirnya yang konsumen lihat adalah what-nya. Sebuah produk yaitu MacBook, iPad, dan iPhone. Jadi Apple dari awal tidak mendefinisikan dirinya sebagai perusahaan komputer. Tapi jauh daripada itu, Apple mendefinisikan perusahaan dari why-nya, yaitu think different. Kedua, dimulai dari why, tapi tahu cara mewujudkannya. Pemimpin yang memiliki why yang kuat perlu partner yang paham how-nya untuk mewujudkan sebuah why menjadi kenyataan. Ibaratnya seperti Walt Disney dan saudaranya Roy Disney. Walt Disney adalah contoh pemimpin yang sangat kuat dalam why-nya, yaitu telling stories. Jadi, Walt Disney bukan perusahaan produksi animasi, tapi perusahaan yang why-nya adalah bercerita. Walt Disney ibarat sepemikir, Roy Disney adalah si pelaku atau doers. Ketika Walt menggambar kartun dan animasi, Roy yang punya ide untuk mendaftarkan hak cipta dan menjual merchandise. Ini adalah kombinasi yang kuat antara why dan how, hingga menghasilkan produk yang menginspirasi banyak orang. Semangat Walt Disney dalam why-nya juga terasa sampai sekarang. Sebagai contoh film Frozen. Ketika Walt Disney berhasil menyihir satu dunia dengan cerita Frozen, mereka memberikan kesempatan bagi para konsumennya untuk bersentuhan langsung melalui penjualan merchandise, taman hiburan, hingga drama musikal. Ketiga, why yang kuat akan jadi inspirasi. Pemimpin yang hebat akan menjadi magnet bagi karyawan dengan kualitas yang tinggi. Tentunya mereka punya why yang sama. Why yang kuat akan menjadi diferensiasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini akan jadi daya tarik perusahaan bagi calon karyawan yang ingin melamar. Hasilnya, perusahaan akan mendapatkan like-minded karyawan yang punya why yang sama, sehingga bisa menghasilkan tim yang kuat dan terinspirasi untuk selalu berinovasi. Steve Jobs ketika mendirikan Apple tidak membuat iMac-nya sendiri. Tapi berkat kerjasama timnya, akhirnya why yang ada di pikiran Steve menjadi kenyataan. Bukan hanya soal inspirasi, why yang kuat akan menumbuhkan rasa saling percaya antara manajemen dan karyawan. Karyawan percaya pada why yang dijalankan oleh perusahaan, bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekedar keuntungan perusahaan. Orang tidak membeli dari apa yang kamu jual, tapi kenapa kamu jual. Perusahaan yang mampu mempertahankan why-nya akan jadi pemenang kompetisi dan tidak melakukan manipulasi harga untuk membuat konsumen membeli. Oke, jadi kalau dari video tadi, teman-teman semuanya ya, ini rangkuman dari Start With Why ya, buku dari Simon Sinek. Mungkin ini yang akan saya share sekarang nih teman-teman semua. Karena yang ini ya, orang tidak membeli dari apa yang kita jual, tapi kenapa kita berjualan. Maksudnya, ketika kita menjual sebuah produk, orang nggak akan tahu produk tersebut dulu tuh. Tapi yang orang akan peduli adalah kenapa kita menjual produk ini gitu. Contoh gini. Nah, personal branding ya, personal branding itu sama dengan kejelasan tujuan hidup teman-teman semuanya. Kejelasan tujuan hidup kita. Semakin jelas tujuan hidup kita, maka akan semakin kuat personal branding kita. Ya, semakin jelas tujuan hidup kita, maka akan semakin kuat personal branding kita. Saya dari dulu nggak punya tujuan untuk punya penghasilan puluhan juta per bulan nih teman-teman semuanya. Tapi saya pengen gimana caranya supaya saya bisa bermakna kepada setiap orang yang saya temui, terutama di kelas-kelas seperti ini, gitu ya. Jadi gimana caranya supaya saya bisa bermakna untuk setiap orang yang saya temui? Gimana caranya saya menjadikan orang yang mendengarkan saya berbicara, dia jauh lebih bermakna dibandingkan sebelum mendengarkan saya berbicara. Nah, saya ingin kasih bermakna seperti itu. Jadi kalau pas kerja pun, saya gimana caranya kita bisa bermakna buat orang lain. Jadi kalau ada tawaran kerjaan, ini menurut saya kerjaannya bisa bermakna nggak nih buat orang lain? Kalau enggak, biasanya saya tolak tuh. Di bulan ini pun ada sekitar 5 presiden dan CEO yang kontak saya, dan kalau memang menurut saya nggak sesuai dengan prinsip hidup saya, nggak sesuai dengan tujuan hidup saya
Saya pasti tolak juga tuh teman-teman semuanya. Nah, jadi semakin jelas tujuan hidup kita, semakin jelas personal branding kita. Karena disadari atau tidak, dibentuk atau tidak, personal branding itu akan terbentuk. Kita lihat dari buku Start With Why tadi, teman-teman semua. Ya, dia bilang kan golden circle. Nah, biasanya orang-orang kalau mau jualan atau dalam kehidupannya, oke, itu mereka selalu memulai dari what, dari what-nya. Contoh kita mau jualan nih, kita mau jualan. Kita mau jualan itu pasti mikirnya mau jual apa, benar nggak? Saya mau jual apa ya? Dan semua penjual ya, semua pedagang, semua penjual, semua pekerja ya, semua pedagang lah ya, itu pasti tahu apa yang mereka jual. Semua penjual pasti tahu apa yang mereka jual. Nggak mungkin kita ketemu orang, ada jualan, Mas Fajar beli dong nih dagangan saya misalkan. Emang Mas Rifan jualan apa? Nggak tahu nih, saya jual aja, nggak mungkin ada. Pasti setiap penjual tahu apa yang mereka jual. Kita pun sama tuh, kita tahu apa yang kita jual. Ya kan? Tapi hanya beberapa saja ya, hanya beberapa yang tahu bagaimana cara berjualan yang baik. Hanya beberapa. Dan lebih spesifik lagi, lebih sedikit lagi, lebih sedikit orang yang tahu kenapa mereka menjual produk tersebut. Jadi biasanya kalau kita mau jualan, kita mikirin dulu what-nya. What-nya, mau jualan apa ya? Terus gimana ya cara jualannya, ya kan? Nah, biasanya kalau orang yang mulainya dari what ke how, dari luar ke dalam, itu mentok sampai how, kemudian langsung masuk ke action. Oke? Jadi dia dari why, oke? Oke. Jadi mereka dari luar ke dalam. Mereka dari what, cari what-nya dulu. Ya kan? Apa yang mau saya jual? Terus gimana jualannya? Itu kebanyakan orang kayak gitu. Dan 300.000 reseller yang saya ajarin juga nih ya, itu sama. Awal pemikirannya, di training pertama biasanya saya tanya, Ibu, gimana sih cara Ibu jualan? Biasanya saya mikir dulu, Mas Rifan. Wah, punya pikiran ternyata gitu ya. Enggak. Mikir apa, Bu? Gitu. Kayak itu serius itu gitu. Iya, saya mau jualan apa ya? Oh, gitu ya, Bu ya. Iya. Terus misalkan, Bu, Ibu udah tahu misalkan mau jualan produk A, katakanlah madu misalkan. Terus gimana, Bu, setelah itu? Terus saya mikir, gimana nih cara jual madu? Oh, gitu ya. Terus kalau Ibu udah tahu cara jualannya gimana? Oh, langsung tuh action, Mas Rifan. Nah, biasanya orang yang start dari what, kemudian dia ke how, kemudian dia mental keluar ke action. Jadi what, how, action tuh keluarnya. Nah, itu banyak orang lakukan di luar sana, teman-teman semuanya. Termasuk dalam kehidupan kita. Sekarang kita jangan berbicara tadi ya, atau besok, lusa, dan lain sebagainya, jangan. Kita berbicara sekarang aja. Aktivitas sekarang kita nih ya, aktivitas sekarang nih kita nih, teman-teman menyebutnya ini sebagai aktivitas apa? Apakah ikut training, ataukah mau jadi apa? Karena kalau orang yang start dari what, itu paling gue cuma ikut training aja. Setelah itu apa? Selesai dapat sertifikat, selesai memenuhi semua rangkaian kelasnya. Gitu ya. Itu kalau orang yang start dari what? Dari hasilnya. Saya nonton kayak gini, iya. Tapi kalau orang yang tipe how, misalkan dari how dulu, dia akan tahu, gimana caranya nih supaya setelah training ini, saya bisa mendapatkan ilmu yang baik, dan juga action yang saya lakukan setelah ini berbeda. Cara ikut training yang baik adalah saya harus nulis. Nulis apa emang? Nggak tahu, pokoknya nulis dulu aja gitu ya. Nulis saya deh. Nah, terus apa? Yaudah nanti dibaca lagi, nanti dipraktekkan. Bagus. Tapi ada orang yang start dari why. Semoga di sini banyak orang yang start dari why, dari purpose-nya, dari tujuannya. Kenapa ikut training ini? Karena saya sadar nih Mas Rifan, ilmu saya tuh tentang personal branding atau tentang RFI ini masih sangat kurang misalkan. Akhirnya saya ikut kelas ini. Akhirnya menurut saya ketika kita bergabung di sebuah komunitas, itu kita akan lebih konsisten dan lebih kuat karena kita saling menguatkan satu sama lain. Bagus. Why? Terus nanti ke how, terus baru ke what. What-nya adalah apa nih? Ya udah berarti saya harus ikut training. Tapi saya tahu tujuan utama tadi. Nah, kebanyakan orang hilang arah dari why-nya, teman-teman semua. Termasuk saat kita berjualan. Banyak juga reseller-reseller saya gitu ya, yang dia berjualannya itu yang tadi. Start dari what. Padahal yang baik adalah start with why. Start from why, gitu ya. Jadi kalau dari why, orang akan tahu dulu,
Ibu mau jualan apa? Nggak mikirin jualannya dulu, nggak mikirin jualannya dulu, nggak mikirin programnya dulu. Tapi yang dipikirin apa? Yang dipikirin adalah, siapa yang mau saya bantu ya? Oke, ibu mau ngebantu apa yang mau? Oke. Emang tujuan hidup ibu apa? Saya pengen ngebahagiain banyak orang nih Mas Rifan. Atau saya pengen ngebantu banyak orang nih. Oke. Bu, kalau sekedar ngebantu kan bisa nih Bu ya. Itu tetangga, pintunya kebuka, kita tutup, itu ngebantu Bu. Ya kan? Atau kita kunci dari luar, bahkan itu kita ngebantu terkurung dia. Itu ngebantu loh. Gitu kan? Itu kita ngebantu. Tapi namanya apa yang ingin ibu bantu? Oke, saya ingin ngebantu, sekarang kan lagi COVID nih Mas Rifan misalkan ya, banyak nih. Saya ingin ngebantu mereka sehat nih, terlindungi dari COVID. Oke. Ya udah Bu, ibu kan pengen ngebantu banyak orang, ya udah ibu jualan madu baru. Gitu ya. Jadi why-nya dulu cari. Oke, misalkan kalau di yang reseller saya itu kan banyak ada yang jualan kesehatan, gamis dan lain sebagainya. Jadi kalau ada reseller yang dia itu start with why, teman-teman semuanya dari why, itu biasanya dia kata kunci pertamanya adalah membantu atau menolong. Jadi yang saya pancing pertama kali itu adalah siapa yang mau Anda bantu, siapa yang mau Anda tolong. Saya ingin ngebantu keluarga kita yang yatim piatu untuk dia bisa hidup sejahtera dan berkecukupan. Ya udah, cari program-program yang sejenis yang untuk mensupport itu semuanya. Gitu loh. Jadi why-nya dulu. Jadi jangan ke what-nya dulu. Ini ada program apa ya? Ini saya mau jualan produk apa ya? Jangan ke produknya dulu, jangan ke programnya dulu. Karena kalau kita mulai dari produk, itu kita biasanya nggak kuat alasannya, teman-teman. Jadi ketika ada penolakan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita mudah sekali untuk mundur. Tapi kalau kita start with why, di depan kita nemui kendala dan lain sebagainya, kita tetap konsisten. Ibu, kenapa ibu emang ibu kenapa pengen jualan? Iya Mas Rifan, saya pengen jualan karena saya ingin ngebantu para wanita muslimah untuk mudah dalam menutup auratnya sehingga saya berjualan gamis. Sehingga saya berjualan gamisnya itu ditaruh di belakang, bukan di depan. Sehingga apa? Sehingga setiap dia ketemu dengan wanita di luar sana, dia akan menawarkan gamis tersebut. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk lakunya gamis dia, tapi untuk niat saya, ya Allah, gamis ini terjual, dia lebih sempurna dalam menutup aurat. Jadi ketika ada penolakan, ya udah memang belum jalannya. Ya udah memang tujuan saya ingin membuat dia menutup aurat. Gitu loh. Meskipun saya ingin sekali membantu anak-anak, membuat anak-anak kecil itu lebih mudah dalam belajar atau memahami ajaran agama Islam. Oleh karena itu, saya menjual produk-produk anak edukatif seperti speaker Quran, sajadah yang ada suaranya dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya, kalau seperti itu Bapak Ibu semuanya, ketika menemui orang di luar sana yang punya anak, kita pasti berani pede 100% nawarin produk tersebut. Bukan untuk terjual produknya, tapi karena niat kita adalah untuk anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Ketika produk terjual, saya dapat pahala, saya dapat keuntungan. Ketika produk tidak terjual, setidaknya kita pernah mencoba. Gitu. Jadi tidak ada angan-angan yang wow seperti apa gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Kak Rifan, Afwan. Mikrofonnya kegeser sepertinya atau volumenya jadi kecil. Ada yang ya. Oke, sorry. Tapi oke. Sekarang kedengeran ya? Aman, alhamdulillah. Aman ya? Iya, saya udah siapin earphone juga, cuman kayaknya lebih nyaman nggak pakai sebetulnya. Cuman kalau suara kayaknya karena takutnya kecabut dan lain-lain gitu ya. Oke, nanti tolong diingetin lagi ya Kak kalau ini ya. Oke. Udah ya, sip. Terima kasih Mas Fajar, Pak Dadang. Oke. Sip teman-teman semua. Jadi, kita harus start with why, teman-teman semua. Nah, tujuan dari kita belajar sekarang ya, diskusi sekarang nih, kita biar tahu nih, bahwa pemikiran banyak orang di luar sana itu adalah mereka berpikiran dari luar ke dalam. Oke? Jadi dari luar ke dalam. Dari what, how, akhirnya nggak akan nyampe ke why. Lihat di sini. Why itu adalah the purpose. Tujuan, ya kan, alasan, apa yang menjadi motivasi kita, apa yang kita percayai. Kalau kita jualan produk-produk yang ngebantu orang lain, gitu ya, teman-teman semuanya, apa yang kita yakini dengan banyaknya orang yang ngebantu produk tersebut atau program tersebut, memang apa efeknya? Apa yang Anda percayai ketika
semua orang Indonesia, semua rakyat Indonesia ngebantu hal tersebut. Memang apa efeknya? Nah, Anda harus tahu sampai situ. Efeknya ketika program yang saya jual ini ya, produk yang saya jual ini laku keras di pasaran, efeknya apa? Kalau yang tadi tuh, sehingga kalau gamis ini terjual gitu ya, dan wanita Indonesia semuanya pakai gamis, ibaratnya gitu kan, itu semua wanita muslim di Indonesia akan tertutup auratnya. Dan itu kesenangan, karena itu ada satu kontribusi besar dari kita. Gitu. Itu apa yang kita percayai. Gitu kan? Nah, how-nya adalah the prosesnya, kemudian what-nya adalah result, hasilnya. Nah, tujuannya teman-teman semuanya, kita sharing di sini adalah sesimpel kita merubah dari dalam keluar. Kita berpikir dari why-nya dulu. Jadi kalau kita mau ikut training, kalau kita mau sekarang bekerja, kalau sekarang kita mau jualan, jangan berpikir apa yang gue kerjakan, apa yang gue jual, atau apa yang gue dapatkan di training. Jangan berpikir dari situ dulu, teman-teman semua. Tapi yang kita pikirkan adalah, kenapa saya kerja? Memangnya kenapa kalau saya nggak kerja? Kenapa saya harus menjual produk A? Memangnya kenapa kalau saya tidak menjual produk A? Gitu ya. Kenapa saya harus ikut training kali ini? Dan kenapa kalau saya nggak ikut training ini? Jadi start with why. Kita harus tahu dulu. Nah, setelah itu baru ke how, baru ke what. Baru ke apa yang kita jual. Jadi dibalik dulu aja. Contoh, bahasa Apple, teman-teman semuanya ya, bahasa Apple berjualan, marketingnya itu dari dalam keluar. Tapi kalau dari luar ke dalam, kayaknya Apple nggak akan tajam. Jadi kalau Apple itu dari what-nya adalah, sekarang gini, Apple bilang, saya menjual produk yang bagus, ya kan? Saya menjual iPhone, ya, saya menjual iPhone, iMac dan lain sebagainya. Atau misalkan saya menjual iPhone 12, buatnya kan barangnya. How-nya adalah produk iPhone 12 ini, iPhone 13 sekarang, iPhone 13 ini adalah keluaran terbaru, desainnya sangat unik dan mudah sekali digunakan. Pasti kalau gitu langsung tuh. Apakah ada yang mau membeli gitu kan ya, langsung tuh. Tapi ternyata Apple itu tidak seperti itu bahasa komunikasinya. Dia rubah dari dalam keluar, teman-teman semua. Dari why-nya dulu. Dia bilang gini, dalam sebuah video ini dia bilang, kita percaya produk yang kita ciptakan ini berbeda dari produk-produk yang ada di pasaran. Gitu. Jadi dari why-nya. Jadi dia bilang produk ini berbeda loh dibandingkan yang di pasaran gitu. Kenapa? Karena dia baru bergerak ke how. Produk yang kita ciptakan ini teknologi terbaru, desainnya unik dan juga mudah digunakan. Terus baru ke what-nya. Kami baru saja menciptakan iPhone 13. Nah, jadi dirubah sesimpel itu ternyata teman-teman semuanya pola komunikasinya. Nah, dan berhasil. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa copy nih teman-teman semua, bisa kopas nih ya. Cara marketing Apple. Jadi kita dari why-nya dulu. Kalau kita mau berjual sebuah produk, ya apa nih keresahan kita? Nanti detailnya akan ada ya. Nanti akan ada. Apple nggak peduli tuh teman-teman semuanya. Apple nggak peduli walaupun yang menghilangkan yang menghilangkan kursor gitu ya, atau keyboard di handphone itu ya, itu kan Apple pertama kalinya. Tapi dia nggak peduli yang memperbanyak sekarang siapa? Samsung, ya kan? Terus juga di komputer ada Microsoft dan lain sebagainya. Tapi dia tetap konsisten think different yang tadi. Gitu. Kita belajar lagi dari perusahaan misalkan Microsoft. Microsoft itu ingin setiap orang bisa mendapatkan potensi terbaiknya dengan adanya komputer. Gitu. Jadi why-nya jelas. Setiap perusahaan besar why-nya jelas teman-teman. Gitu ya. Jadi kita pun ketika berjualan jelas. Oke. Yap. Suaranya kurang jelas. Iya, Afwan. Memotong. Suaranya kegeser lagi mungkin itu ya. Earphone-nya, iya. Sorry. Atau mungkin saya pakai ini Makin ya. Semangat ya nih. Oke, silakan. Iya. Oke, sebentar. Kalau kayak gini kedengeran nggak? Masih kurang, kayak kecil. Okay. Masih agak kecil sih Kak suaranya. Masih agak kecil ya? Oke. Kalau kayak gini, saya pasang ini. Berdengung Kak. Iya. Oh. Mungkin ini ya. udah pas. Ini udah nih. Oke, kedengeran nggak?
Aman. Oke ya, sip ya. Oke. Sorry teman-teman semuanya. Oke, jelas ya Kak ya? Aman, insya Allah. Lanjut, Kak. Kedengeran ya? Oke. Sip. Karena saya biasanya nggak pernah pakai gitu. Oke, jadi sip. Terima kasih. Oke, sip kalau gitu. Nanti tolong ingetin lagi ya Kak ya kalau ada kurang jelas lagi. Oke, jadi teman-teman semuanya kita balik lagi ke pembahasannya gitu ya. Jadi kita akan bahas satu persatu nih. Karena dari yang saya dapatkan dari Start with Why ada beberapa hal teman-teman semuanya. Pertama, ketika why kita jelas, itu akan melahirkan inspirasi. Jadi why-nya harus jelas dulu tuh. Why-nya harus jelas. Ketika why-nya jelas, itu akan melahirkan inspirasi. Dan itu yang akan membentuk personal branding kita, teman-teman semua. Karena jelas, kita itu mau kemana sih, gitu. Tujuan kita itu jalan mau kemana sih, gitu kan. Kita itu campaign yang kita jual, ya, produk yang kita jual, promo-promo yang kita jual, ya, produk yang kita jual itu, tujuan akhirnya itu apa sih, gitu. Ketika why-nya jelas, oke, karena kalau kita menjual produk ini, akan banyak sekali anak-anak di Indonesia yang dia pinter Al-Quran. Karena dengan Al-Quran yang saya jual, ya, ini bisa memudahkan mereka loh untuk menghafal Al-Quran, gitu. Oke, why-nya jelas. Itu bisa menginspirasi banyak orang. Oh gitu ya, Bu ya. Oh gitu ya, walaupun mereka nggak beli loh. Tapi mereka merekomendasikan kepada yang menurut mereka membutuhkan. Why yang jelas melahirkan inspirasi. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, temukan cara dalam mengukur why Anda. Jadi temukan caranya. Temukan cara dalam mengukur why Anda. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita memang dirasa bermanfaat, dirasa kita akan bermanfaat ketika kita bisa menjual banyak produk gamis misalkan, kita harus tahu tuh cara ngukurnya. Dikatakan sudah berapa banyak terjual tuh, berapa banyak orang tuh yang membeli produk ini, yang membuat kita, oh ternyata why saya udah tercapai. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita harus tahu dulu tuh, jelas dulu why-nya, sehingga bisa melahirkan inspirasi. Kemudian temukan cara dalam mengukur why kita. Oke ya. Nah, karena ketika kita gini teman-teman semuanya, saya ingin masyarakat Indonesia ini semuanya sejahtera. Tapi kita nggak punya alat ukurnya, itu akan percuma. Ketika seperti apa memang, kontribusi kamu tuh seperti apa, kontribusi kita tuh seperti apa gitu loh. Ya kan? Kontribusi kita seperti apa? Ketika memang kita why-nya udah jelas, berarti harus punya alat ukurnya. Gitu ya. Oke. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke ya, sudah ya? Oke, takutnya masih Aman, Kak. Aman, Kak, suaranya, Kak. Sip, takutnya masih kurang jelas. Sip ya. Oke. Jadi temukan cara dalam mengukur why. Teman-teman, kira-kira misalkan teman-teman ada ngajak orang untuk berdonasi. Jadi ada tuh reseller-reseller saya pun yang dia tidak berjualan. Jadi ada donasi gitu ya, donasi sembako yang akan dia kirim ke yayasan, kurang lebihnya seperti itu. Dia menjual itu dan nggak ada keuntungannya. Tapi apa? Tapi itu dia konsisten lakukan setiap bulan, teman-teman semuanya. Dia konsisten lakukan setiap bulan. Ayo galang dana nih kayak gini dan lain sebagainya. Nah, dia tuh hanya campaign tentang itu. Tapi apa? Tapi penjualannya ikut naik juga. Kenapa? Karena orang jadi kenal dia. Oh ini ya. Oh iya deh. Kalau beli produk apapun ke dia aja sering ngajak kita untuk donasi nih. Donasi sembako dan lain sebagainya. Oh pasti nih, insya Allah nih keuntungannya pun buat itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya harga yang biasanya gamis dijual 100.000, banyak orang yang transfer 120.000, 150.000. Ini kelebihannya nyumbang ya buat nanti didonasikan gitu dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah melakukan itu akan mudah sekali. Kita dikenal sebagai apa, tapi harus jelas teman-teman semuanya. Ketika why kita jelas, itu akan melahirkan inspirasi. Kemudian yang ketiga, melibatkan produk ya dalam konteks gaya hidup. Jadi bukan hanya kita berjualan, bukan hanya kita sosialisasi teman-teman semuanya. Bukan hanya tentang menginformasikan ke banyak orang, bukan hanya tentang menawarkan saja, bukan. Tapi melibatkan produk dalam konteks gaya hidup.
konteks gaya hidup kita mendukung atau tidak. Kalau kita memang pro UMKM, apakah jam yang kita pakai produk lokal atau bukan? Apakah earphone yang dipakai, headset yang dipakai, produk lokal atau bukan? Jadi ada namanya tes Landry, teman-teman semuanya. Dalam sebuah buku disebutkan ada tes Landry namanya. Tes Landry itu kayak gini. Jadi dikatakan ada si A nih, si A ini sering bilang bahwa dia ini cinta kesehatan. Ya, dia peduli dengan kesehatan. Nah, kemudian ketika dia pergi ke supermarket, dia beli seledri, gitu kan ya, dia beli seledri, dia beli buah, dia beli air putih, kemudian dia beli snack, dan dia beli juga coklat, kemudian dia beli juga minuman bersoda. Nah, kalau ukuran tes seledri tadi, dia nggak lolos tes seledri. Kenapa? Walaupun dia sering bilang, gue cinta kesehatan, tapi tidak tercermin, tidak terefleksi dalam kehidupan sehari-harinya. Dia harus bilang, dia harus bersusah payah, mendeklarasikan bahwa saya cinta kesehatan, saya cinta kesehatan, saya cinta kesehatan, tapi tidak terrefleksi dalam kehidupan dia sehari-hari. Tapi beda lagi dengan si B. Si B ini bilang, oke, saya cinta kesehatan. Ketika ke supermarket atau ke pasar, dia beli seledri, dia beli buah, dia beli air putih, dia beli sayur. Ya kan? Akhirnya apa? Tanpa dia bilang saya cinta kesehatan, orang udah dengar, orang udah lihat, oh, yang dia beli itu barang-barang atau makanan-makanan yang menyehatkan semua. Artinya dia cinta kesehatan dong. Nah, jadi harus terrefleksi dalam kehidupan kita. Contoh kayak kemarin saya menyampaikan juga ke presidir di perusahaan saya, di tempat saya bekerja. Saya bilang, kalau memang kita cinta UMKM, meja-meja ya, meja-meja yang ada di kantor, ini jangan pakai produk luar. Semuanya harus lokal. Ini jangan pakai IKEA gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau mau ya kita beli produk lokal. Kenapa? Biar lolos tes seledri yang tadi. Terus semua yang kita pakai harus sesuai. Artinya apa? Artinya produk yang kita jual itu, teman-teman semuanya, itu bukan sekedar produk yang kita jual, tapi jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Jadi sebagai bagian dari kita. Gaya hidup kita. Gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi bagian hidup kita, kita nggak akan berasa personal branding akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi ini basic personal branding dari Start with Why. Orang nggak akan dikenal yang tadi itu ya. Artis nggak akan dikenal kalau dia nggak punya why yang jelas. Baik itu positif atau negatif lagi-lagi. Sebuah negara tidak akan banyak orang yang ingin berkunjung ke sana kalau negara tersebut tidak punya why yang jelas. Kenapa ada orang yang ingin ke Arab Saudi? Why-nya jelas, beribadah. Ada Mekah di sana, ada Ka'bah di sana. Kenapa orang pengen pergi ke Jepang? Kenapa orang pengen pergi ke Korea? Karena di sana budayanya sangat-sangat kental banget gitu. Kenapa orang pengen liburan ke Bali? Karena selain pemandangannya bagus, kebudayaannya pun masih terjaga. Banyak nggak tempat yang lebih bagus dibandingkan Bali? Banyak. Tapi mungkin yang bagus dan banyak tersebut tidak menjaga kebudayaannya, sehingga tidak menjadi daya tarik. Gitu. Ya, jadi why-nya jelas dulu. Kenapa orang pengen ke Indonesia? Karena terkenal orang-orangnya ramah, kemudian juga banyak destinasi-destinasi yang menarik. Why-nya jelas. Why negara kita ini jelas. Kenapa kita bisa menjadi negara yang superpower? Ya berarti why-nya harus jelas dulu nih dari pemimpin kita, dari pemerintah yang sedang berkuasa gitu loh. Ya. Jadi harus why yang jelas dulu, teman-teman. Oke. Kemudian gini. Orang lain boleh saja lebih pintar. Orang lain boleh saja lebih kaya. Orang lain boleh saja lebih sukses dibandingkan kita. Namun pastikan kita yang paling bersemangat untuk keahlian kita. Orang lain boleh lebih sukses, orang lain boleh lebih bersemangat, orang lain boleh lebih kaya, orang lain boleh lebih pintar, orang lain boleh lebih banyak koneksinya, orang lain boleh ngejual lebih banyak. Tapi pastikan diri kita yang paling bersemangat ngebantu keluarga kita, karena nggak ada orang yang lebih bersemangat selain diri kita yang peduli terhadap keluarga kita. Kalau kita memang tahu senangan kita adalah ngebantu orang banyak, pastikan kita orang yang paling bersemangat di antara masyarakat Indonesia, di antara penduduk bumi ini untuk ngebantu orang, ya, atau ngajak orang untuk berdonasi. Pastikan kita menjadi orang yang paling bersemangat. Karena untuk yang jadi paling kaya, paling pinter gitu ya, atau lebih sukses itu butuh waktu. Tapi untuk menjadi orang yang paling bersemangat saat ini bisa kita lakukan, teman-teman.
Jadi pastikan diri kita yang paling bersemangat. Tidak ada orang, jadi kita harus bisa proof tuh. Kita harus bisa buktiin bahwa tidak ada orang yang lebih bersemangat dibandingkan kita untuk produk yang kita jual, untuk impian kita, untuk kepedulian kita. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi pastikan kita jadi yang paling bersemangat nih. Sip ya? Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, yang terakhir, yang kelima. Oke. Oke. Jadi, ketika kita bersaing melawan orang lain, ya, ketika kita bersaing melawan orang lain, tidak ada yang ingin menolong kita. Ketika kita bersaing dengan Pak Fajar atau dengan Pak Agus ya, dengan Pak Taufik, dengan Pak Bambang, dengan Pak Dadang, itu nggak ada orang yang ingin menolong kita. Kenapa? Karena ingin menyombongkan diri. Tapi ketika kita bersaing melawan diri sendiri, semua orang ingin menolong. Saya ingin menjual produk A ini, saya ingin menjual program A ini, saya ingin mengajak Anda untuk ikut dalam program ini, adalah untuk dulu itu saya nggak peduli dengan orang lain. Dulu tuh saya nggak peduli dengan kehidupan orang lain seperti apa, dengan anak-anak keluarga kita, saudara kita yang yatim piatu. Saya nggak peduli, tapi saya ingin menjadi lebih baik dibandingkan diri saya yang sebelumnya. Pasti banyak yang menolong. Ada sebuah cerita teman-teman semuanya. Ini kisah nyata gitu kan ya. Jadi ada seorang anak yang dia itu, mohon maaf, ada kelainan gitu ya, agak spesial nih anaknya ya, ada agak kelainan. Dia nggak bisa, bahkan untuk berdiri aja dia susah. Tapi dia itu ingin ikut lomba lari teman-teman semuanya. Ikut lomba lari untuk apa? Pas latihan aja dia tahu tuh dia nggak akan menang. Karena rata-rata orang menang lomba lari 1 kilometer gitu ya, itu 20 menit katakanlah. Dia aja udah nyoba, dia aja bisa sampai 60 menit gitu. Dia udah tahu tuh latihan paling cepat dia 60 menit, yang lain rata-rata 20 menit lah gitu. Tapi dia tetap ikut lomba. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menang melawan orang lain, tapi tujuannya untuk membuktikan bahwa dia bisa mencapai garis finish, teman-teman semua. Pas pertama start ya, dimulai, yang lain udah pada lari, dia di belakang dengan bersusah payah. Dia jatuh, dia bangkit lagi, sampai orang lain sudah finish semuanya, nggak ada peserta selain dia. Dia tetap berjuang teman-teman semuanya dengan penuh lumpur, ya kan, penuh darah dan lain sebagainya. Dia tetap berjuang. Akhirnya semua mata tertuju kepada dia dan semua pelari yang sudah menyelesaikan lari tadi kembali lagi ikut berlari, berada di belakang dia, ngebantu. Orang ini berlomba bukan untuk menang melawan orang lain, tapi dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa saya bisa sama seperti orang lain yang bisa sampai ke garis finish. Walaupun dia tahu nggak menang melawan orang lain, tapi dia menang melawan diri dia sendiri. Gitu. Jadi ketika kita bersaing melawan orang lain, nggak ada yang menolong kita. Tapi kalau kita bersaing melawan diri sendiri, semua orang ingin menolong. Teman-teman, apa orang lain boleh lebih hebat. Jadi kalau ada yang nanya, Mas Ripan itu memang spesialisasinya dalam hal apa sih? Atau apa sih kalau saya pakai jasa Mas Ripan nih, apa sih bedanya sama orang lain? Apakah mungkin lebih pintar, lebih hebat, atau lebih cerdas, lebih menarik? Saya bilang enggak. Banyak orang yang lebih hebat dari saya. Banyak orang yang lebih cerdas dari saya. Banyak orang yang lebih menarik saat membawakan training dibandingkan saya. Banyak orang yang lebih mudah menyampaikan dibandingkan saya. Saya nggak lebih baik dari siapapun. Tapi saya akan pastikan saya bisa lebih baik dibandingkan diri saya yang sebelumnya nih. Jadi saya selalu ingin penampilan terakhir saya adalah penampilan yang terbaik. Penampilan terakhir saya nih adalah penampilan yang terbaik. Jadi kalau ditanya, Mas Ripan kapan penampilan terbaiknya? Yang sekarang nih, yang tadi gitu. Ya kan? Walaupun kita tahu tuh, bahkan sekelas Messi, Cristiano Ronaldo, itu kan kita sering lihat tuh, akhir-akhir ini aja penalti dia nggak pernah tidak mencetak gol, padahal penalti. Maksudnya orang sehebat apapun pasti pernah terpleset teman-teman semuanya. Tapi kalau kita tahu why-nya, lagi-lagi nih, kita bisa menginspirasi banyak orang. Bahkan salahnya kita jadi inspirasi banyak orang. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini dia teman-teman semuanya, ini kurang lebih ada 2 slide lagi lah dari saya. Itu dari buku Start with Why, teman-teman semua. Jadi ketika ini sudah clear, kita mulai berpikir dari why ke how ke what.
kita akan lebih mudah dalam menentukan personal branding kita. Jadi di balik berpikirnya, dalam setiap aktivitas kita, ketika kita mau jualan, ketika kita mau ngajak orang untuk ikut sebuah program, jangan dimulai dari what, tapi mulai dari why. Kenapa? Terus gimana caranya Mas Ivan? Oke, clear nih sekarang. Oke, berarti harus start with why. Dari why-nya dulu, setelah itu ke how, kemudian ke what. Saya nggak akan tiba-tiba, saya akan ikut training gitu. Nah, emang ngapain ikut training gitu? Emang lu butuh apa? Enggak, saya pengen menambah ini aja, menambah pengetahuan. Nah, berarti why-nya itu menambah pengetahuan. Emang kenapa kalau pengetahuan kita sudah bertambah? Ya karena ketika pengetahuannya sudah bertambah, saya bisa lebih baik ketika melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa gitu, sehingga kita bisa tajam tuh ke situ. Gitu ya, sehingga jelas nih tujuan kita. Gitu kan? Oke. Terus gimana? Apa yang harus saya lakukan sekarang? 4 langkah menarasikan personal branding. Pertama, teman-teman semuanya, ketika teman-teman membuat copywriting, membuat caption, membuat ajakan ya di website, di media sosial, atau saat ngobrol langsung, pertama pasti ada opening, kedua hadirkan penjahat, ketiga hadirkan pahlawan, keempat call to action. Maksudnya apa? Opening pasti salam dulu, pasti bismillah dulu, pasti perkenalan dulu. Kemudian kedua hadirkan penjahat. Penjahatnya apa? Penjahatnya adalah busuknya negara ini, busuknya masyarakat ini, busuknya lingkungan kita kalau tidak ikut atau tidak beli program kita. Bayangkan di kondisi yang sulit seperti sekarang ini, bayangkan kalau tidak ada seorang pun yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang dia kelaparan di pelosok sana. Apa yang terjadi? Mereka pasti kelaparan, mereka akan mati. Bayangkan, kalau kita tidak mulai peduli kepada mereka, di mana hati nurani kita? Di mana hati nurani Anda? Di mana hati nurani masyarakat Indonesia ketika ada saudara kita yang dia kelaparan, di saat kita makan masih bisa 3 kali sehari? Di mana hati nurani itu? Di mana kepedulian kita? Kita masih bisa makan. Walaupun mungkin ada yang makan cuma sama sayur dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan hadirkan penjahat, teman-teman semua. Munculin busuk-busuknya kalau mereka tidak join di program kita. Kemudian munculkan pahlawan. Pahlawannya apa? Pahlawannya adalah program kita atau produk kita. Bapak Ibu, tapi jangan khawatir. Semua itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena saya percaya Anda semua di sini peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok sana. Kita tahu mereka itu butuh makanan. Kalau kita masih bisa makan 3 kali sehari, nggak apa-apa kita kurangin 1. Jatah sekali makannya kita sumbangkan ke orang tersebut. Ya kan? Bayangkan, teman kita 100 orang aja yang berpartisipasi nih, Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu bisa membantu dia makan, dia hidup, sampai dengan 1 tahun ke depan. Dari 100 orang. Dan bayangkan kalau yang berpartisipasi adalah 1000 orang. Dan saya percaya Anda adalah salah satu orang yang peduli dengan kasus ini, dengan kejadian ini. Nah, oleh karena itu, mari baru call to action. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya dari opening, teman-teman jangan langsung ke pahlawannya. Wah, saya punya program ini. Waduh, saya punya produk ini. Nggak ada orang yang pil ke kita, nggak ada orang yang nempel gitu ya. Kalau kita langsung nawarin produknya, kita sekalipun nggak mau dijualin gitu ya. Bu, beli produk ini dong. Ayo Bu, donasi dong Bu. Lah, gue setiap subuh sedekah subuh loh. Terus lu bilang, Bu donasi dong Bu. Seolah-olah gue gak pernah sedekah. Lu gimana sih gitu kan? Bisa jadi salah pengertian. Gitu. Tapi kalau kita betul-betul hadirkan penjahatnya dulu, hadirkan rasanya dulu, baru hadirkan pahlawannya. Baru call to action. Call to actionnya terserah. Apakah ngajak dia, apakah minta dia untuk ngajak orang lain, ataupun seperti apa teman-teman semuanya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya, dan ini slide terakhir mungkin ya Kak, slide terakhir dari saya. Terakhir dari saya teman-teman semuanya, kita nggak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus mulai untuk jadi hebat. Thank you, itu aja singkat mungkin ya dari saya, karena udah 2:30 juga nih di sini, jadi mungkin kita akan masuk ke tanya jawab. Terima kasih. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan, Kak Aripan. Ini materi yang sangat-sangat menginspirasi. Saya sendiri pribadi langsung semangat nih sebagai moderator di sini. Thank you. Oke, nah
Tadi sempat dapat insight sedikit dari Karipan. Jadi kalau misalnya kita mau memulai sesuatu itu start with why, Yap. bukan start with what ya. Jadi nanti insya Allah juga dan kalau misalnya kita bersaing melawan diri kita sendiri, insya Allah dalam prosesnya itu banyak sekali orang yang akan membantu. Wah itu Betul. banyak nih yang saya catat juga dari Insya Allah, insya Karipan. Oke Allah. oke. Nah kita langsung masuk aja kali ya ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman di sini banyak yang mau sharing atau mau bertanya. Boleh silakan raise hand atau mungkin boleh disampaikan saja di chat box-nya. Oke, barakallah Kak. Wah, banyak yang mengucapkan terima kasih nih Kak Ripan. Terima kasih, terima kasih. Oke, silahkan yang mau sharing atau yang mau bertanya. Oke, tadi ada yang bertanya juga nih Kak Ripan. Untuk bukunya itu buku apa tadi ya? Judulnya atau mungkin penulisnya? Boleh Ini, share. Start with why. Oke, start Kali with ini saya ada yang bahasa Inggrisnya, tapi di Gramedia pun kemarin saya cek ini ada yang bahasa Indonesianya. Oke. Ya. Start with why ya. Oke, Yap. teman-teman yang mau membeli mungkin bukunya yang direkomendasikan oleh Kak Ripan. Yap. Kemudian, oh ya, untuk materi, insya Allah boleh di-share gak tuh Kak? Materi yang tadi disampaikan. Oke. Boleh. Nanti saya kirim ya ke PowerPoint-nya. Mbak Kiki mungkin ya. Ya, boleh silahkan Kak Ripan. Oke, sip. Dan juga nanti untuk recordingnya teman-teman bisa akses di YouTube Relawan Filantropi Indonesia. Wow. Nah, oke, ini ada yang mau bertanya nih Kak. Boleh. Nih, dari Kak Yuli. Kak Yuli mau ini open mic atau disampaikan di chat aja? Saya izin bacakan ya Kak Ripan. Boleh. Kalau misal yang kita jual itu banyak programnya, gimana cara membentuk personal branding-nya nih? Wow, oke, keren. Thank you, Kak Yuli. Jadi yang kita jual banyak, terus gimana cara membentuk personal branding-nya? Gini teman-teman semuanya dan Kak Yuli ya. Kalau yang kita jual produknya banyak, terus gimana caranya? Kita bikin, jadi contoh, jadi perusahaan saya itu ya, bekerja sama dengan MK dari Agim kan ya. MK Store itu ngejual produk-produknya asli Agim. Nah, dia itu sebetulnya sering nonton AA gitu ya di YouTube gitu. Tapi nggak pernah ikut pengajiannya AA sekalipun gitu secara langsung. Terus dia masuk ke saya di Evermost teman-teman semuanya. Jadi nama aplikasinya Evermost. Jadi dia masuk ke Evermost, kemudian dia ngejual produk-produk yang dari Agim. Jadi produk Agim itu kan ada buku, ada kurma, ada sari lemon gitu kan ya, ada pakaian ibadah, peralatan ibadah dan lain sebagainya. Dia brandingnya apa? MK Store apa gitu dia pokoknya. Terus dia brandingnya adalah menjual hanya menjual produk asli dari Agim gitu. Dia bohong nggak? Enggak. Karena memang dia menjual produk asli. Apa? Suaranya kedengeran nggak? Agak mendem mungkin Kak Ripan. Oke. Ya, balik lagi ke yang tadi. Saya buka sekarang. Kedengeran nggak? Insya Allah aman sih. Oke ya. Udah ya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Kak Rizky sudah mengingatkan. Oke, jadi dia brandingnya adalah hanya menjual produk asli dari Agim gitu, dari MK Store. Oke. Dan memang banyak orang yang beli ke dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa segmentasi. Ini menjual produk kesehatan, Contoh, kita menjual banyak produk, tapi kita menjualnya adalah produk UMKM. Karena apa? Karena why-nya adalah ingin membantu UMKM untuk tumbuh dan tetap bisa menggaji karyawannya di tengah pandemi. Jadi kita menjual hanya produk-produk UMKM. Nah, harus jelas di sininya. Apakah kita menjual produk UMKM aja, ataukah kita hanya menjual produk murah saja, ataukah kita hanya menjual produk kesehatan saja, ataukah kita hanya menjual produk peralatan ibadah saja, walaupun berbagai macam tuh, ada sarung, peci, mukena dan lain sebagainya. Ya kan mukena aja bisa mukena travel dan lain sebagainya tuh. Jadi kita harus ada satu angle yang jelas yang kita angkat. Kalau jualannya banyak. Gitu. Jadi kalau misalkan gini nih, saya bisa misalkan ya, saya bisa MC, saya bisa training, saya bisa motivasi gitu kan ya. Saya trainer, saya MC, saya motivator, saya public speaker, saya juga icebreaker. Itu kan banyak tuh keahliannya, ya kan ibaratnya gitu kan. Tapi angle yang saya ambil dan karena memang itu pemberian dari orang lain adalah millennials.
Saya pembahasannya lebih milenial, pembahasannya lebih chill gitu kan ya, lebih santai, tapi padat dan juga langsung nih. Oh intinya kayak gini, berarti harus kayak gini. Gitu. Nah di situ millennial coach-nya ini yang menjadi branding, orang bisa ngundang saya jadi MC, orang bisa ngundang saya jadi trainers, orang bisa ngundang saya jadi coach, orang ngundang saya bisa jadi konsultan dan lain sebagainya. Tapi dari millennials-nya itu yang jadi branding. Jadi harus ada, Kak Yuli tadi ya, harus ada satu angle yang jelas yang kita ambil. Gitu. Ketika angle ini jelas, itu akan nyangkut tadi ke why-nya. Why-nya jelas nih. Oke, saya ngejual produk banyak. Apa ya? Oh, oke, ya udah, produk yang saya jual ini murah semuanya. Berarti murah tuh. Menjual produk berkualitas dengan harga yang murah. Jual produk apa aja. Ya kan? Atau hanya menjual produk-produk kesehatan. Oh, jual masker, madu, sari lemon, apapun tuh. Atau membantu, mari kita bantu anak-anak, mari kita bantu anak-anak. Oh, mulai tuh kita kasih program dia untuk membantu teman-teman yang yatim piatu, atau kita kasih program yang betul-betul Al-Quran gitu kan, penggalangan dana Al-Quran untuk para hafiz-hafizah dan lain sebagainya. Tapi harus ada headline yang jelas teman-teman semuanya. Di situ palingnya kurang lebih gitu ya, Kak Dea ya, Kak Dea tadi ya. Iya, oke, insya Allah terjawab ya. Ya. Oke, Afwan, Kak Rifan ini suaranya mungkin kecil lagi. Waduh. Iya. Ini naik turun terus ya. Tapi kalau dekat kayak gini kedengeran nggak? Aman. Oke Nah, ya, berarti harus agak gitu. dekat nih. Oke, thank you. Oke, ini lanjut lagi ya Kak, pertanyaan selanjutnya dari RFI Subang, ada Kak Heru Budianto. Beliau bertanya, kita kan sering membuat kesalahan ya, yang membuat kita kurang semangat dalam menjual produk kemanusiaan nih di RFI. Nah, minta kiat-kiatnya dong supaya tetap semangat dalam menjual produk kemanusiaan. Wow, keren, Kak Heru. Ada 2 jawaban, Kak Dea, 2 jawaban. Pertama, gini, kalau tadi kan nggak semangat gitu ya, berkurang semangatnya. Pertanyaannya adalah, ketika kita menjual gitu kan ya, berkurang semangat dalam kita menjual. Pertanyaannya adalah, apa sih yang kita lakukan yang selalu bersemangat dalam aktivitas kita? Nggak ada. Makan aja nih, makan. Itu kadang males. Makan aja kadang males. Tidur aja kadang-kadang males. Nggak ada satu aktivitas pun di muka bumi ini yang kita lakukan tanpa ada sahabat kita ya. Kalau limbat ya, sahabat kita males gitu. Jadi kita ini selalu berdua nih, apakah kita dengan kebahagiaan, apakah kita dengan males, nggak akan ada dua-duanya nih. Gitu loh. Nggak akan ada dua-duanya. Nggak akan ada, maksudnya mereka bersamaan di kita, males dan juga bahagia, nggak ada tuh. Jadi pasti ada salah satu, sedih dan bahagia gitu ya maksudnya. Jadi pasti salah satu. Kalau kita lagi sedih, pasti kita nggak bahagia. Tapi kalau kita lagi bahagia, pasti kita nggak sedih. Nah, kayak sekarang, mungkin kita lagi semangat, mungkin kita lagi males. Ini si Rifan ngomong apa sih dari tadi gitu? Ada juga pasti itu. Atau ada gue nyatet nih, waduh nyatet. Wah, ngomongnya cepet nih, nggak sempet nyatet gitu kan. Tapi orang lain bilang, alhamdulillah jelas. Oh iya, kayaknya jelas nih. Saya berarti yang nggak jelas gitu kan. Nah, setiap aktivitas kita itu pasti ada malesnya. Jadi jangan, kita mau bersembunyi dimanapun pasti ada malesnya. Pasti ada nggak semangatnya. Kita mau nonton konser setiap hari, pasti ada malesnya. Kita mau berbuat kebaikan setiap hari, itu pasti ada tantangannya. Kita mau makan pun pasti ada malesnya. Kita mau bersembunyi dimanapun pasti ada males. Ya, kita mau bersembunyi dimanapun, kita mau ngapain, males. Jadi selalu aja dengan kemalasan gitu ya, selalu aja dengan kurangnya semangat, karena itu pasti akan sampai ke kita juga. Jadi kita cukup berteman dengan dia, cuman kita harus sadar ketika teman kita tersebut datang ke kita harus cepet-cepet ngobrol. Oke, udah selesai ngobrolnya ya, oke, selesai. Gue masih punya impian yang gue kejar gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, apa ya, karena saya lihat di sini masih banyak yang muda-muda juga gitu ya, termasuk Adia juga nih. Jadi gini, bayangkan, kita kan pemalas ya, kita, Anda, saya, kita pemalas kan ya, kita tahu lah kita ini pemalas gitu ya. Kita tuh pintar, saya tahu orang-orang yang relawan RFI ini kayak gini-gini yang masuk di komunitas dan lain, itu orangnya pintar biasanya. Cuman satu, Anda itu pintar tapi pemalas biasanya, agak sedikit pemalas lah, ya, kalau lebih halusnya ya. Ya kan, kadang gitu ya. Kadang masih pintar tapi ya males.
Saya pun gitu soalnya. Saya masih ada malesnya gitu. Gini deh, bayangkan kita punya anak sepemalas kita. Kita punya anak sepemalas kita. Yang kita tahu, kita itu keras kepalanya kayak gimana, bebelnya kayak gimana gitu ya. Tapi luar biasanya adalah, Masya Allahnya adalah, orang tua kita rela dengan ikhlas mendidik kita dengan sabar sampai dengan sekarang gitu. Bayangkan kalau orang tua, kalau kita bilang, aduh malas kayak gini, malas kayak gitu, malas kayak gini. Bayangkan kalau orang tua kita bilang ke kita pas bilang kita, aduh Mas, Pak, Bu, lagi malas kerja nih, lagi malas kuliah nih. Bayangkan orang tua bilang ke kita, sorry Pak, gue lagi malas ngedidik lu, gue lagi malas punya anak kayak lu gitu. Lu gak usah hidup deh lah. Mau gimana gitu loh. Ketika orang tua bilang malas ngedidik kita, maksudnya ketika kita malas, wajar. Tapi yang nggak wajar adalah ketika kita nggak tahu kapan bangkit dari kemalasan tersebut, karena orang tua pun semalas-malasnya ngedidik kita, dia masih sabar ngedidik kita sampai dengan sekarang gitu. Dan bayangkan kalau kita sudah menjual program-programnya RRI gitu ya, kita malas nih, nggak semangat, artinya why kita belum kuat. Why kita belum kuat, teman-teman semuanya. Ya. Jadi ketika why kita kuat, kita nggak akan ketemu dengan malas yang berlarut-larut tuh. Ketika why kita kuat. Tapi ketika why kita lemah, kita pasti lebih banyak ketemu malas dibandingkan ketemu semangat. Kalah tuh persentase ininya, kalah persentase semangatnya ya. Oke. Nah, jadi dua hal itu. Yang pertama adalah yang tadi tuh, kita ngumpet dimanapun, aktivitas apapun yang kita lakukan, pasti ada nggak semangatnya. Jadi wajar. Perlakukan itu sebagai hal yang wajar. Karena ketika sesuatu yang kita perlakukan dia sebagai hal yang wajar, maka itu akan kayak biasa aja ketika sampai di kita. Terus yang kedua, orang tua aja nggak malas ngedidik kita, berarti kita harus semangat untuk ngebahagiain mereka dengan cara ngebantu banyak orang, ya, untuk berdonasi atau ikut dalam program-program membantu banyak orang. Bayangkan, ketika orang tahu bahwa aktivitas Anda adalah mengajak banyak orang untuk berbuat kebaikan, gimana nggak senangnya mereka? Bayangkan, ketika orang tua Anda, ya, ketika orang tua saya, mereka tahu bahwa walaupun kerjaan Siripan cuma ngomong doang, tapi banyak orang yang terinspirasi dan tergerak untuk menjadi lebih baik lagi. Bayangkan, saya selalu ngebayangin kayak gitu, orang tua saya mungkin bangga. Tapi walaupun tidak disampaikan gitu ya, saya percaya mereka bangga. Karena mereka mendidik saya dengan hal-hal baik. Oleh karena itu, ketika saya melakukan hal yang baik, orang tua saya pasti akan bangga. Mulai ke situ. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Contoh, tidur. Itu sebetulnya baik. Tidur itu baik, nggak baik. Tidur itu baik. Yang nggak baik adalah ketika kita tidur, nggak bangun-bangun. Nggak, maksudnya kita nggak tahu kapan harus bangun gitu kan, bermalas-malasan. Ya kan? Itu nggak baik. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Air putih itu bagus loh. Tapi ketika kita minum 1 galon sekali minum, 1 hari 8 galon kita minum, itu nggak baik juga. Ya, jadi malas itu baik. Malas itu jadi gado-gado tuh. Oh, jadi ada malasnya, ada naik turun. Gitu kan ya. Itu yang baik teman-teman semuanya. So, nikmatin aja ya dinamika kehidupan ini, siap-siap aja di depan nih, setelah ini walaupun kita sekarang semangat, yakin nih beberapa saat ke depan pasti ada nggak semangatnya, pasti ada malasnya. Dan untuk Anda yang sekarang nih ya, untuk yang sekarang lagi malas-malesan, yakin beberapa saat lagi Anda pasti semangat lagi kok. Ya, tapi Anda harus tahu tuh, Anda harus tahu kapan Anda harus bangkit dan kapan Anda harus mulai bertindak. Kayak gitu mungkin kurang lebih jawabannya, Kaden. Oke, Masya Allah, keren sekali jawabannya Kak Ripan. Semoga terjawab ya. Nih, banyak yang bertanya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung ke Kak Ripan, silahkan ngobrol langsung. Boleh. Wah, Kalina, iya betul. Harus doa ya, supaya nggak males. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang bertanya? Boleh Ya. raise hand terlebih dahulu? Oke. Boleh, saya udah raise hand tadi. Oke, iya. silakan. Wah. Ya, Pak. Monggo, Pak. Ya, saya perkenalkan, saya Arven dari FPI Kota Bekasi. Ya, salam kenal, Pak Arven. Saya setuju ya apa yang disampaikan tadi, pas banget ya. Terkait dengan branding, memang dari lama kita memang harus membranding diri kita ya. Karena jujur saya cukup lama beraktivitas di MRI, kalau di ACT-nya, jadi bukan FI-nya baru terakhir ya. 5 tahun terakhir saya itu di relawanannya ACT gitu kan. Karena orang tahu saya relawannya ACT kan, itu aja yang penting dulu kan. Sehingga keberadaan kita ini menentukan orang apakah akan
berdonasi melalui kita apa enggak. Pilihan orang kan banyak hari ini, kita kemana aja. Jadi saya merasakan ini betul-betul seperti yang branding kita tuh penting. Bulan lalu saya tuh lagi tidur, diketok orang itu, kok Pak datang ke rumah saya. Nggak ada emas nih, emas embal ke rumah saya. Saya mau berdonasi untuk Gaza. Berapa nilainya? 155 juta. Bayangkan, kita aja nih untuk mencari uang segitu susah katanya. Tapi orang begitu tergerak dengan sesuatu dengan berdonasi, dia ingat sama kita. Ini pentingnya branding kan. Branding. Betul. Nah, akhirnya branding itu saya akhirnya ambil emas di rumahnya dia. Kemudian saya ditunjukkan jualnya ke pasar itu ya Pak, toko emas itu gitu yang udah saya kenal gitu kan. Saya antar ke sana. Ya butuhnya 195 juta. Ternyata emas itu setelah dikumpulin itu nilainya cuma 154 juta. 150. Berarti butuh 41 juta lagi. Ya kan? Tetapi itu toko emas nanya ke saya, "Ini apa nih Pak? Emas apa ini?" "Ini emas untuk donasi," saya bilang. Kok ada orang ya yang mau-maunya nyerahin gelang, anting, emas, ini logamnya untuk donasi. Kurangnya berapa Pak? 41 juta. Saya tutupin katanya. Nah itu kita kenal sama orang, kita nggak ada niat, tapi karena dia terpengaruh karena kebaikan itu, dia nyumbang pada saat itu. Yang satu nyumbang karena dia udah kenal sama kita nggak promosi. Yang satu dia nyumbang karena tertarik sama kebaikan. Ya itu masalah. Nah, cuman memang akhirnya branding itu kita bentuk dalam waktu lama. Kenapa dia ke kita dan sebagainya itu penting sekali saya kira kita bentuk sama kita bersama. Cuman memang ini kelemahan kita nih, kemalasan kita kadang-kadang nih. Kita cenderung menunggu gitu kan. Masalah itu mungkin orang yang nyumbang itu kan udah kenal sama kita. Bagaimana sih kita mengenalkan diri kepada orang yang kenal sama kita sehingga dia percaya. Nah, sekira nih pelajaran tadi itu akan membuka mata kita nih bagaimana personal branding itu bisa terjadi. Saya terima kasih banget nih. Mudah-mudahan ini bisa demikian ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih nih Pak Arpen ya. Jadi betul Pak Arpen tuh, saya setuju banget tuh. Karena apa? Sesuai dengan yang tadi tuh teman-teman semuanya ya, yang Pak Arpen lakukan itu betul-betul tahu why-nya. Jadi kan yang tadi ya, why yang kuat itu menghadirkan inspirasi teman-teman semuanya. Jadi menginspirasi banyak orang. Padahal nggak woro-woro gitu kan Pak Arpen, nggak pakai toa masjid gitu kan ya, nggak ngeblas di ini, ibaratnya gitu kan untuk yang emas tadi tuh. Tapi karena why kuat, akhirnya apa? Menginspirasi banyak orang untuk menyumbangkan emasnya, bahkan saat menjual pun yang toko emasnya pun malah nutupin gitu. Karena apa? Karena udah jelas why-nya. Udah tahu nih Pak Arpen mau nyumbang kemana, disumbanginnya lewat apa, udah jelas tuh. Udah jelas. Ya kan? Kita why-nya kuatin, nanti how dan what-nya akan ngikutin. Mantap. Terima kasih Pak Arpen. Biasa. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Ripan ke pertanyaan selanjutnya nih dari Abdul Majid. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita mengetahui target pasar kita agar tepat sesuai sasaran? Karena pernah punya pengalaman dicaci maki, mungkin beliau punya riwayat kurang baik dengan produk tersebut atau program tersebut. Nah, tipsnya nih. Siap. Berarti target market gitu ya, target market. Kalau target market ini sebenarnya bisa dua teman-teman semuanya. Pertama, kita cari dulu ya. Tidak ada dua hal ya yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita riset dulu. Kita riset dulu mau jual apa, kemana gitu kan ya. Kalau kita pakai corong start with why tadi teman-teman semuanya, dari why ke how ke what gitu kan. Why orang di mana banyak orang yang berkumpul yang punya visi misi sama. Gitu, punya visi misi sama. Jadi kita cari dari situ. Ya, kita cari tuh. Oke, saya itu bukan hanya sekedar yang tadi kalau kata Pak Arpen kan ini kayak program gitu kan, ngajak orang untuk join di program sedekah ke Gaza, bantuan ke Gaza. Kira-kira di mana nih banyak orang berkumpul? Nah, jadi kita pakai kayak gitu dulu. Kira-kira di mana nih orang yang akan rela gitu ya untuk menyumbangkan harta bendanya untuk bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza. Oke, gimana nih? Nah, kita cari dari situ, kita riset dari situ. Atau yang kedua, kita jual produk yang menurut kita bagus. Itu yang sering saya sarankan. Kita jual produk yang menurut kita bagus. Gitu. Walaupun memang tidak semua produk bagus ya, menurut kita bagus gitu kan. Kita jual yang menurut kita bagus. Ini biasanya untuk orang-orang pemula. Orang-orang pemula ya,
biasanya saya sarankan untuk dia menjual produk yang dia sukai dan dia pakai, dia gunakan, dia rasakan manfaatnya. Sehingga apa? Sehingga ketika jualan, dia bukan jualan produk, tapi yang dia jual adalah jualan testimoninya. Testimoni yang dia rasakan sendiri. Jualan kesehatan, oke saya mau jual madu, saya rasain dulu aja. Terus campurin sama teh, misalkan ya teh di pagi hari, di videoin, upload gitu kan ya. Aduh enak nih, pagi-pagi ngeteh dicampur madu, madunya madu alami lagi gitu kan, madu hutan alami lagi gitu kan ya. Masih tangannya masih ini ada tawon-tawon yang terus di upload aja tuh. Nah, kayak gitu-gitu aja. Jadi untuk yang baru-baru lebih baik Anda jual ketika berjualan itu jual yang menurut Anda nyaman untuk menjual produk tersebut. Yang menurut Anda layak orang tersebut dibantu. Karena itu akan timbul dari hati. Sebetulnya bukan permasalahan produknya aja, tapi Anda menjualnya akan dari hati. Anda menawarkannya akan dari hati. Anda berbicaranya akan dari hati. Pak, kalau menurut saya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan, ayo dong Pak, beli. Nanti kalau Bapak beli, Bapak akan seperti ini. Bapak akan dapat pahala. Bapak akan dapat kayak gini. Pahalanya sampai akhirat, gitu. Wah, lu aja duluan ke akhirat, gitu ya. Cobain. Tapi bukan kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya, Pak, gini nih. Kemarin saya donasi nih, Pak. Untuk program yang di Gaza nih, kayak gini. Bantu saudara-saudara kita di Gaza. Dan ternyata sampai tuh pada ketika ada bukti yang dikirimkan bahwa ternyata di sana udah mulai ada air bersih dan lain sebagainya. Terus saya kayak wah nyes banget gitu Pak, kayak belum pernah saya merasain kayak damai kayak gitu Pak, kayaknya berguna banget gitu saya hidup gitu kan ya. Baru nih kali ini saya merasakan Pak. Nah, Bapak kira-kira mau ngerasain juga nggak Pak? Bapak mau ikutan juga nggak Pak donasi kayak gini? Nanti ini lewat ACT kok Pak, misalkan kayak gini. Ini Pak prosesnya kayak gini. Itu waduh Bapak rasain sendiri deh nanti gitu Pak. Nggak apa-apa Pak, berapa aja gitu. Bapak rasain aja nanti. Oh kayak gitu ya. Oh iya, udah cobain. Nah, jadi dari kitanya testimoni yang dari hati, sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati teman-teman semuanya. Jadi ketika kita menawarkan dari hatinya tuh, ya kan? Yang kedua tadi. Tapi kalau yang pertama tadi teman-teman harus betul-betul riset tuh. Riset kira-kira mana orang walaupun ceruknya kecil tapi dia akan satu visi, satu misi dengan kita. Kurang lebih kayak gitu ya, secara mindset-nya gitu ya, secara mindset-nya. Karena saya lebih banyak di ranah mindset nih sekarang, karena start with why gitu ya. Nanti kalau teknisnya, itu mulai ke caption-nya, kita ngupload-nya, terus juga kita bahkan sampai angle-nya yang tadi ya, angle caption-nya itu harus dirubah-rubah tuh, sesuai dengan target market kita, sesuai dengan sasaran kita. Kalau anak-anak muda, caption-nya berarti lebih muda, lebih chill gitu kan ya. Kemudian kalau yang ke target kita adalah teman-teman kita di kantor, berarti harus seperti apa juga gitu kan, harus momennya tepat juga tuh, habis gajian atau gimana gitu kan ya. Jadi sampai ke tahap waktunya, captionnya, kemudian juga dari angle-nya yang dibawanya. Misalkan tadi tuh Pak siapa namanya tadi, Pak Arpen ya kalau nggak salah ya, itu kan donasi di Gaza, dia bisa ambil dari berbagai macam angle tuh, angle ngebantu Gaza, angle bahwa dia akan lebih tenang, lebih nyaman ketika membantu sesama Muslim, which is itu ngebantu saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian juga bisa angle-nya adalah sedekah buat atas nama orang tua misalkan, atau sedekah untuk apa. Jadi banyak angle yang bisa kita angkat teman-teman semuanya. Ya, masih muda, donasi sampai ke Gaza, wah jarang banget loh orang yang kayak gitu, misalkan kayak gitu kalau anak-anak muda. Gitu ya. Jadi angle-nya yang harus kita pilih, pinter-pinter milih angle. Dan setiap hari teman-teman kalau belum menemukan tribes ya, belum menemukan spesifik konsumen yang tepat, teman-teman rubah aja setiap hari angle-nya. Ketika jawaban di angle yang kelima banyak responnya, maksimalkan di angle yang kelima tersebut. Berarti di situ tuh niche marketnya teman-teman semuanya. Gitu. Karena kalau kita bayangkan gini nih Kak Dia, kita itu ngebayangin ada saingan nih gitu kan ya, ada saingan. Di luar saingan kita ada nih, di luar ada saingan kita. Jadi orang itu setiap hari pasti banyak orang yang berdonasi. Cuman permasalahannya dia mau mendonasikan ke kita atau tidak gitu kan, tadi pelajaran dari Pak Arpen juga kan, ya, mau mendonasikan ke kita atau tidak gitu kan. Saingan kita ibaratnya di luar banyak. Nah, jangan kira saingan kita cuma satu. Saingan kita itu banyak loh, saingan kita banyak. Sehingga kita harus pinter milih angle yang tepat untuk segmen market yang tepat. Sehingga nantinya akan jauh lebih efektif. Itu kurang lebih ya, Kak Dea. Oke, Alhamdulillah. Kak Ripan ini terakhir ya, karena sudah masuk ke waktu asar. Yep. Insya Allah ini banyak sekali yang bertanya sebenarnya. Ini tadi dari Bukit Tinggi. Nah, Kak tanya dong,
untuk poin yang melibatkan produk dalam konteks kehidupan kita, kalau Hmm. sebagai member RFI yang menawarkan campaign donasi, bagaimana cara penerapannya? Kemudian bagaimana cara mengukuai ke relawan tersebut? Bagaimana sebaiknya? Seperti itu. Oke, keren. Sebetulnya terjawab oleh jawaban yang sebelumnya tuh. Karena apa ya, ketika kita menjual kayak tadi ya, mengajak orang program donasi gitu kan ya, itu kita harus sudah donasi dulu. Itu feel-nya akan lebih ada. Donasi. Jadi teman-teman gini, dan itu jadikan testimoni. Jadi kita jualan bukan jualan produk teman-teman semuanya. Kita jualan testimoni dari diri sendiri. Jadi kita jualan testimoni. Nah, ketika kita ya pemula nih biasanya, kita testimoni diri kita sendiri, betapa tenangnya, betapa nyamannya, betapa kayak plong banget nih ketika udah ngebantu orang lain. Itu kan kita jadiin testimoni. Jadi kita dari testimoni ke testimoni. Setelah itu ada orang yang tertarik nih, satu orang. Nah, kembangkan satu orang ini, testimoni satu orang ini, kembangkan dari berbagai macam angle. Ngobrol sama dia. Ibu, waduh terima kasih ya Bu ya, udah membantu saudara-saudara kita di Gaza. Nah, Ibu gimana nih perasaannya misalkan gitu ya. Aduh, Ibu memang ini kenapa sih Ibu pengen donasi? Itu banyak tuh jadinya. Ibu kenapa pengen donasi? Ibu gimana perasaannya? Ibu gimana? Ibu kenapa pengen donasi? Ibu kenapa donasinya di saya? Ibu kenapa donasi untuk yang saudara-saudara kita di Gaza? Itu bisa dikembangkan tuh. Ibu kayaknya senang nih donasi. Ibu biasanya donasi berapa kali sebulan sih? Atau seminggu sekali mungkin, Bu? Nanti bisa ya, Bu ya, dirutinkan, Bu. Mari, Bu, kita ajak yang lainnya. Gitu. Jadi dari testimoni ke testimoni itu menarik, teman-teman semuanya. Jadi tanya kayak gitu. Ibu kenapa kenapa donasi untuk program ini? Ibu kenapa donasinya ke saya? Terus dia mikir, iya kenapa ke kamu ya? Enggak, jadi deh ke kamu, ke yang lain aja. Jangan sampai kayak gitu juga ya. Jadi kita dari berjualan dari testimoni ke testimoni. Jadi dari kehangatannya kita, dari hasilnya dan lain sebagainya, intinya adalah lakukan pertama kali oleh diri kita, baru ngajak orang lain. Jadi jangan lakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi contoh yang saya sampaikan sekarang pun, buku ini pun ini kan tebel banget gitu ya, ada 300 halaman lebih gitu kan. Tapi yang saya sampaikan adalah yang saya sudah coba teman-teman semuanya, dan itu berhasil gitu. Jadi kalau yang belum berhasil, belum saya sampaikan tuh, karena saya nggak berani juga tuh kan. Jadi akhirnya ngomong-ngomong doang tanpa ada realisasinya. Jadi kalau teman-teman ada dalam tanda kutip nih ya, misalkan di luar sana, di sini pasti nggak ada nih, di luar sana ada yang ngedebat kayak gini. Saya akan cerita pengalaman saya, karena itu pengalaman saya. Pengalaman saya nggak bisa didebat. Nggak bisa dong, masa kayak gitu, masa kayak gini. Bu, ini pengalaman saya loh, Bu. Saya ngerasain sendiri, orang udah nggak bisa debat. Ya kan? Saya tenang banget loh, Bu, ketika sudah ini. Gak mungkin dong, itu kan di Gaza masa berasa itu pengalaman saya, Bu. Pengalaman saya rasain sendiri gitu. Gitu kan, jadi orang akan merasakan apa yang kita rasakan, tapi kita betul-betul harus kuat di why-nya, sehingga orang akan tahu, akan merasakan, feel the why gitu. Oke. Kayak gitu ya, Kak Dea. Oke, insya Allah terjawab ya Kak Mairida dari Bukit Tinggi. Jadi kita harus mulai dari, baik lagi, why-nya, kenapa. Yap. Oke, Alhamdulillah mungkin itu aja Kak Ripan pertanyaannya. Ya. Sudah masuk waktu asar juga. Oke. Kak Dea, saya mau ucapin makasih dulu ya. Mungkin ini terakhir ya? Ya, silakan. Oke, ya saya mau ngucapin makasih nih buat Kak Dea yang udah ngebuat pertemuan ini menarik gitu ya. Terus juga buat teman-teman semuanya tadi yang sudah bertanya gitu kan ya, Pak Arpen dan lain sebagainya yang menginspirasi kita semuanya. Jadi kita teman-teman semuanya, mari sama-sama kita ciptakan tribes. Tribes itu adalah, apa itu tribes? Tribes itu adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bergerak bersama untuk menciptakan hype atau tren baru. Jadi kita ciptakan tren baru bahwa donasi itu keren loh. Bahwa setiap orang yang berdonasi itu hebat loh. Nggak semua orang yang punya duit berdonasi. Kita di tengah keterhimpitan ekonominya kita mungkin atau orang lain, kita rela meluangkan sebagian rezeki kita untuk membantu orang lain. Mari kita buat donasi ini keren ya. Pilih angle yang tepat teman-teman semuanya, dan saya yakin kalau kita bareng-bareng kita bisa lebih cepat gitu ya. Oke. Dan terakhir, Kak dari saya percaya berproses itu setiap waktu. Ya kan? Tapi berhasil itu hanyalah masalah waktu. Dan kita nggak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus mulai untuk jadi hebat. Terima kasih. Irfan Kanto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Kak Ripan, materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita dan insya Allah memberikan semangat buat kita semua nih sebagai RFI atau Sobat Mufas Penggerak Perubahan.
Oke teman-teman semua, kita remind sekali lagi nanti untuk yang mau materinya, insya Allah akan dikirimkan ke grup masing-masing RFI. Kemudian juga untuk recordingnya, teman-teman bisa akses di YouTube kita, yaitu di Relawan Filantropi Indonesia. Insya Allah untuk linknya juga akan kami berikan ke grup masing-masing. Nah, jangan lupa untuk mengisi absensi di bit.ly absensi RFI kelas 4 atau bisa klik di chat box kita. Oke, Kak Ripan, boleh kalau misalnya memang ada agenda lain, silahkan ya ditinggalkan nggak apa-apa. Oke, Terima terima kasih kasih Kak teman-teman Ripan. semuanya. Iya. Ya, Sehat selalu ya Kak. ya. Salam untuk keluarga, sehat selalu insya Allah. Oke. Masih mute Mbak Dea, masih mute. Oke, teman-teman semua atau sobat movers yang karena kan untuk persyaratan kita ini minimal 4 kelas. Nah, buat yang belum lengkap atau belum mencapai syaratnya, insya Allah kita akan adakan agenda lagi sekitar 2 minggu sekali. Nah, untuk informasinya kami akan share ke Instagram ataupun nanti kami akan bantu share juga via WhatsApp. Nah, untuk yang sudah ikut 4 kali kelas RFI, kita akan berikan berupa sertifikat ya, ditunggu teman-teman. Nanti kita akan japri via WhatsApp dan juga untuk sertifikatnya akan kami berikan. Jadi jangan lupa nih untuk isi slip absensi. Nanti kita akan mengukur dari absensi yang sudah teman-teman isi seperti itu. Oke, kami berikan waktu sedikit teman-teman semua untuk Sambil mengisi foto-foto aja ya. Oke, boleh. Tadi lupa sama Karipan ya foto-foto, nggak apa-apa. Oke, ini boleh dibantu Mas Fajar kali atau aku yang... Silakan Mbak Dea. Oke. Oke, teman-teman semua, boleh silakan di open kameranya. Kita akan foto terlebih dahulu. Ini Karipannya sudah live. Karena sudah masuk waktu asar. Oke, ini ada 5 slide. Yang pertama dari Kak Wendy sampai Mbak Lina nih. Oke, sudah siap semuanya? Langsung saja. Oke, sudah. Oke. Oke, kita foto slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide keduanya. Tunggu sebentar. Ini sudah open kamera semua ya? Tunggu sebentar lagi loading. Sudah semua ini. Siap. Apaan ini loadingnya? Oke, slide kedua ya. RFI, Tunggu Pak. sebentar. Oke. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini hanya beberapa orang saja yang... Oke. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Slide keempat, banyak ya yang datang. Oke. Udah ya, Mbak? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Oke, teman-teman ditunggu absensinya karena nanti akan diberikan sertifikat sesuai teman-teman yang sudah teman-teman isi nih absensinya. Yang akan terukur dari absensinya. Gagal absensi. Untuk yang gagal, teman-teman boleh kirimkan formatnya, namanya, kemudian Ya, nomor teleponnya ke... bagi yang gagal di copy dulu linknya, disimpan dulu, nanti dicoba lagi. Dan bisa di chat Mbak Dea nanti. Untuk rekamannya nanti bisa diakses di YouTube Relawan Filantropi Indonesia Official. Nah, nanti kita upload ke sana, rekaman yang sebelumnya juga sudah ada di YouTube kita. Okay. Mas Fajar, waktu yang 2 minggu yang lalu saya lupa absen tuh, tapi linknya sudah saya copy, nggak apa-apa ya, absen ulang ya? Ya, silakan kalau sudah punya linknya, Pak. Iya, siap. Terima kasih, Mas Fajar. Halo, Mas Fajar. Ya. 2 minggu lalu kan kayaknya telat tuh ngirim absensinya, jadi saya keburu sholat asar, gimana ya? Oh, silakan chat Mbak Dea saja, Pak. Oke. Ya. Sekali ya. Atau teman-teman nanti isi di link yang sekarang, nanti tulis keterangannya gitu. Oh, udah ngisi tuh. Oh, diisi ya dong Pak. Dijapri aja ke nomor admin atau CS. Oke, makasih. Iya. Oke, mungkin sambil untuk materinya kita share di grup ya Mbak Dea, nanti di WA grup. Ya, silakan. Ya, sobat ngobrol semua, jangan lupa untuk stay tune Instagram kita. Nanti untuk teman-teman yang belum ikut 4 kelas, masih 3 kelas atau 2 kelas,